Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Taruhan, kurang dari 5 tahun lagi, akan ada setidaknya satu program investasi berbau robot trading, apapun jenisnya, apapun mereknya, yang akan menghebohkan Indonesia karena tutup, bangkrut, atau scam menggondol uang ratusan miliar masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan saya salah. Saya bukan peramal, saya bukan ahli nujum. Tapi sialnya, prediksi saya seringkali tepat. Tentu saja prediksi yang saya buat tak hanya keluar dari mulut, bukan cuma tebak-tebak buah manggis. Faktanya, untuk mengulik sesuatu, saya kerap masuk ke dalamnya, hanya sekedar melihat suasana yang ada di sana. Dalam kasus robot trading misalnya, saya bahkan harus rela rugi berjuta-juta hanya untuk bergabung, melihat pola yang khas dan tercium begitu menyengat di hidung, membaca arah doktrinasi yang dibuat, serta mempelajari metode permainannya. Kemudian saya cabut dan membuat prediksi yang saya sampaikan di awal. Well, apa soal? Ada banyak hal yang bisa dibahas. Satu hal yang harus teman-teman ketahui, di podcast ini saya tidak akan menyebutkan merek apapun. Tapi inti daripada inti adalah ide mengenai bagaimana sebuah robot digunakan. Saya tidak anti robot, tentu saja. Pekerjaan saya yang 100% online menggunakan sistem otomatisasi yang kurang lebih cara kerjanya mirip seperti robot. Ide robot untuk digunakan sebagai alat bantu adalah sesuatu yang brilian. Tidak ada yang membantah. Di dalam dunia trading, sebuah robot yang dapat menjalankan berbagai rumus dan algoritma secara akurat, sistematis, dan disiplin boleh jadi merupakan alat bantu yang sangat dibutuhkan. Saya tahu orang-orang cerdas yang bisa membuat serta menggunakan robot trading untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi sebuah robot yang dibuat untuk digunakan secara massal dan beramai-ramai itu tentu sudah lain cerita. Dan robot trading yang dibalut oleh MLM, apalagi money game, skema Ponzi, dengan iming-iming hasil pasti, kayak instan, bebas resiko, anti loss, yang melibatkan para pemain MLM kutu loncat atau penggiat Ponzi, itu lagi, yang dulu jualan kosmetik, program iklan bodong, pembalut, lalu sekarang tiba-tiba jadi masternya robot trading. Itu sih bisa menciptakan sinetronnya sendiri. Well, dari pengalaman saya bergabung dengan salah satu penyedia robot dengan pola seperti itu, yang sekarang marak beredar, ternyata isi tak sebanding dengan cuap-cuap janjinya. Pertunjukan utama yang berlangsung di dalam, ternyata hanyalah tentang seni mengulur waktu. Mulai dari harga sewa robot yang terlalu mahal, hingga permainan selisih kurs yang dikarang-karang. Tentu saja, waktu yang diulur adalah cara untuk menciptakan peluang, untuk membujuk anggota agar tak hanya pasif, melainkan mengajak orang lain lagi untuk bergabung. Sebab keuntungan terbesar memang datang dari aksi rekrut-rekrutan itu. Tanpa merekrut, berdasarkan hitung-hitungan saya, dibutuhkan setidaknya 8 bulan hanya untuk balik modal saja. Waktu yang panjang untuk menciptakan kesempatan member baru lainnya yang akan menyetorkan uang. Namun sayangnya memang, saya bukan ahli robot trading. Saya tidak bisa mengendus manipulasi atau keanehan-keanehan apapun yang terjadi dari sisi tradingnya. Dari hasil penelusuran yang saya lakukan, ada beberapa expert yang melaporkan penemuan-penemuan mengenai rekayasa dan manipulasi yang dilakukan. Tapi sayangnya lagi, bujukan saya kepada expert-expert itu untuk menjadi narasumber agar dapat membahasnya demi kepentingan publik, mendapatkan penolakan dengan alasan bermacam-macam. Itulah juga yang jadi alasan mengapa pembahasan mengenai robot trading ini, yang sudah saya rencanakan beberapa bulan yang lalu, harus terpending hingga saat ini. So, kembali ke robot trading. Fenomena yang terjadi belakangan ini terus terang cukup menggelisahkan. Saya cukup mengikuti revolusi yang terjadi, yang kerap jadi argumentasi yang kuat dan meyakinkan bagi para pengikut untuk memastikan jika dana yang mereka miliki tersimpan dengan aman. Saya mengikuti kisahnya, mulai dari penggunaan broker gadungan hingga robot yang berjalan menggunakan API layanan terkenal. Bagi saya, tidak ada terlalu banyak bedanya. Jika seseorang menggunakan robot dengan menyerahkan diri sepenuhnya tanpa tahu bagaimana cara kerjanya, maka itu adalah masalah. Jika seseorang ingin cuan tanpa tahu bagaimana cuan itu didapatkan, itu juga masalah. Masalahnya bukan uang yang bisa saja hilang, itu terlalu kecil. Saat seseorang melakukan sesuatu tanpa tahu apa yang sedang ia lakukan atau bagaimana itu dilakukan dan untuk apa ia melakukannya, bagian yang rusak adalah otaknya.
Itulah masalahnya. Sebab sebagaimana yang sering saya katakan sebelumnya, uang bisa dicari, tetapi otak yang rusak akan sulit diperbaiki. Simak saja bagaimana orang miskin yang bisa kaya raya, tetapi pemain Ponzi dan money game akan tetap melakukan itu seumur hidupnya, hanya berpindah-pindah tempat dan modus belaka. So, saran saya sederhana. Jika saat ini kamu menjalankan sesuatu yang tidak kamu tahu, apalagi hanya karena dorongan kaya instan, maka segera tinggalkan berapapun kerugiannya. Tidak perlu berhenti saat sudah balik modal, apalagi berharap cuan. Sekali lagi, uang bisa dicari, tetapi otak yang rusak akan sulit diperbaiki. So, kembali ke robot trading. Mari saya luruskan dan tegaskan kembali. Pertama, robot untuk trading adalah alat bantu yang powerful bagi mereka yang dapat menggunakannya. Kedua, robot yang digunakan secara massal adalah sebuah ide buruk. Dan ketiga, robot sebagai pembalut MLM atau money game adalah sinetron khas Indonesia. Selain itu, sebuah robot dengan kinerja yang sangat bagus dan konsisten selama bertahun-tahun, anti-loss, sangat akurat, terlalu indah untuk betul, sesungguhnya adalah jalan keluar bagi Indonesia untuk bebas utang atau jalan keluar bagi umat manusia untuk bebas dari kemiskinan. Silakan disimpulkan sendiri. And last but not least, cuan itu bukanlah goal. Cuan bukan cuma cuan. Cuan adalah pencapaian dari apa yang kita dapatkan saat kita tahu apa, bagaimana, dan untuk apa kita melakukan sesuatu. Sebab bagi saya, mencari uang adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan di dunia. Hal yang susah adalah menyimpan, menumbuhkan, mempertanggungjawabkan, dan menggunakannya secara bijaksana. Semoga bermanfaat.